Hai, kali ini saya mau share resep kromboloni yang lagi viral banget. Ini pastinya tanpa korset, tanpa pastry, dan juga tanpa oven. Langkah pertama, siapkan 200 gram terigu serbaguna, kemudian tambahkan dengan 125 gram mentega yang sudah kita lelehkan. Kemudian ini kita aduk sampai semua tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kemudian ini kita bungkus dengan plastik wrap, kemudian kita sisihkan, kita diamkan dulu selama 10 menitan. Lanjut ke bahan kedua, siapkan 250 gram terigu yang sudah diayak, tambahkan 2,5 gram ragi, hampir 1 sendok teh ya, kemudian tambahkan juga 25 gram mentega atau butter. Lalu tambahkan 1 butir telur ukuran kecil ke sedang sekitar 50 gram ya beratnya. Kemudian tambahkan 2,5 sendok teh garam. Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata. Di sini aku lupa menambahkan air ya. Ini air putih biasa, bukan air dingin. Tambahkan 90 ml air, tambahkan bertahap aja ya supaya adonannya tidak kelembekan. Ini kita aduk dulu, kita tes. Kalau adonannya udah pas, nggak perlu tambah lagi air. Kalau misalnya masih kurang cairannya, kita tambah lagi. Ini aku tambah sampai habis. Kalau mau di mixer, seperti kita mixer roti atau donat juga boleh ya, lebih cepat. Ini aku pakai tangan aja manual, sekitar 10 menitan. Setelah 10 menitan kita uleni, ini aku rasa udah cukup. Kemudian kita bulatkan, lalu kita simpan dan diamkan sekitar 5 menitan aja ya, biar lebih rileks. Nah, ini adonan bahan yang pertama, kita buka setelah 10 menit kita diamkan. Ini kita bagi jadi 6 bagian seperti ini. Setelah dibagi jadi 6 bagian, kita kembali ke adonan kedua. Ini udah 5 menitan, kemudian kita angkat dan kita pindahkan ke alas kerja. Lalu ini kita bulatkan atau kita bentuk seperti ini supaya lebih mudah kita bagi-bagi. Ini aku timbang juga, jadi berat per adonannya itu 70 gram, biar pas, biar sama beratnya. Kita bagi jadi 6 bagian juga. Kemudian ini kita pipihkan, ambil satu bagian adonan bahan pertama, kita letakkan di tengah, lalu ini kita bungkus atau kita segel seperti ini. Kita bulatkan, tutup rapat. Kemudian ini kita gilas sampai tipis. Nah, ikutin langkah-langkah seperti video ya. Nah, setelah digilas tipis agak memanjang, kemudian sisi kiri dan kanannya kita lipat seperti ini. Kemudian ini kita gilas memanjang lagi, lebih tipis. Nah, seperti ini. Pelan-pelan aja ya ketika menggilasnya. Kemudian ini kita gulung pelan-pelan aja sambil kita padatkan supaya hasilnya itu nanti kerapi dan bagus. Nah, setelah digulung rapat dan padat, kemudian ini kita bagi jadi 2 seperti ini. Setelah itu ini kita pipihkan atau kita tipiskan lagi. Kita tekan pakai scraper aja kayak gini, atau tekan pakai tangan langsung juga boleh ya. Nah, seperti ini hasilnya. Ambil lagi masing-masing satu adonan bahan 1 dan bahan 2-nya, kemudian kita gilas lagi seperti tadi. Setelah digilas tipis memanjang, kemudian ini kita lipat kedua sisi kiri dan kanannya seperti ini, rapikan sedikit. Lalu ini kita gilas tipis, pelan-pelan aja, nggak perlu terburu-buru ya. Ini kita gilas seperti ini dari tengah
ke bawah dan dari tengah ke atas, lalu kita gulung lagi sambil kita padatkan. Setelah dibagi adonan menjadi dua bagian seperti ini, kemudian ini kita pipihkan atau kita tipiskan lagi pakai scraper atau pakai tangan. Nah, lakukan ke semua adonannya sampai selesai ya. Nah, setelah kita bentuk semua, kemudian ini kita panaskan minyak, kita goreng di api kecil aja. Ini karena aku nggak ikat pakai benang, jadinya pinggirannya seperti ini ya, seperti mau lepas. Ini lanjut aku goreng semua adonannya. Jangan lupa dibolak-balik setiap sekitar 1 menit sekali supaya hasilnya bagus. Seandainya diikat benang, jadi pinggirannya itu lebih rapi ya, dia tidak seperti lepas begitu. Nah, karena ini aku nggak ikat benang, pinggirannya jadinya seperti ini. Jangan lupa ditekan-tekan ya, supaya adonannya itu tidak mengembang ke atas. Nah, ini hasilnya setelah kita goreng. Suara garingnya renyah, ini benar-benar crispy ya dari luar dan juga lembut di dalam. Kita kasih isian, aku pakai selai coklat, boleh pakai glaze atau apapun untuk isiannya yang lumer-lumer. Kemudian setelah kita kasih isian, kita kasih topping atasnya. Ini di sini aku pakai coklat flake ya, sedikit aja. Nah, ini hasilnya. Kita coba tes garingnya. Hasilnya beneran garing banget di luar, apalagi kalau digoreng ini lebih lama, lebih golden brown. Nah, lembut di dalam dengan isian yang lumer banget. Wajib coba.